Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kedua mengenai eksponen dan logaritma, kita akan membahas bentuk akar, yang mana di sini di layar sifatnya itu ketika A pangkat M per N, jadi yang pembilang ini itu buat yang di dalam ya, yang N ini buat di luar, atau penulisannya itu bisa akar A pangkat N dalam kurung M, bisa yang kiri bisa yang kanan, sama aja. Terus kita langsung ke contoh soal. Sederhanakan bentuk 2 akar X dikali 3 akar X pangkat 3 ini ya. Jadi caranya adalah kamu ubah dulu ke pangkat pecahan. Jadi 2 ini kita tulis dulu soalnya. 2 ini tetap 2 ya. Kemudian X ini itu adalah X pangkat 1 yang tidak terlihat dan 2 yang tidak terlihat. Di dalam akar, angka 2 yang tidak kelihatan. Di dalam pangkat, angka 1 yang tidak kelihatan. Jadi ini sama halnya dengan X pangkat 1 per 3. Dalam bagi luar, sama. 2X pangkat 1 per 2 dikali 3 X pangkat 1 per 3. Ingat sifatnya adalah akar AMN itu adalah A pangkat dalam bagi luar. Lanjut, angka kali angka, perkalian pangkat, karena hurufnya sama pangkatnya dijumlah. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 3. Nah, 1 per 2 tambah 1 per 3. Karena beda penyebut kita bisa kali silang. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Ditambah 1 kali 2, 2. Jadi 3 tambah 2, 5 per 6. Maka 2 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. X pangkat 5 per 6. Bisa juga bentukannya adalah 6 akar X, yang atas di dalam, yang bawah di luar. Bisa juga seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar itu tergantung dari bentuk pecahannya. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Jadi kalau ada dalam kurung dalam bentuk pembagian seperti sebelumnya, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung kalau bisa. Kalau bisa disederhanakan ya, dan hurufnya yang sama. Kita lihat 8 sama 16 ini masing-masing bisa dibagi 8. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Kemudian huruf X nggak ada yang sama, kita bisa diamin. Terus Y-nya ini ada yang sama. Berarti kalau pembagian pangkat, pangkatnya kita kurang. Nah, jadinya kalau 1 kali X pangkat 5 kan tetap 1 ya, kali apapun tetap ini ya. Kita tulis X pangkat 5, kita salin. Terus ini pembagian pangkat nih. Kalau pembagian pangkat kita tulis yang di bagian atasnya, tapi dikurang. Y pangkat negatif 4 dikurang negatif 1/4 per sisanya 2 yang di bawah. Pangkat 1 per 2. Sama dengan, nah kita selesaikan dulu ya. X pangkat 5 ya, negatif 4 ditambah 1/4. Negatif 4 ditambah 1/4. 4 itu sama aja 4 per 1 ya. Kemudian kita kali 1 kali 4, 4. Negatif 4 kali 4, negatif 16. 1 kali 1, positif 1. Jadinya negatif 15 per 4. Maka jadinya Y negatif 15 per 4 per 2 pangkat setengah gitu. Lanjut, semuanya dikali pangkat setengah bisa ya. Jadinya X pangkat 5 kali setengah, Y pangkat negatif 15 per 4 kali setengah per 2 pangkat setengah. Jadinya di sini
X pangkat 5 per 2, Y pangkat negatif 15 per 8 ya, per 2 pangkat setengah. Nah, ingat pangkat negatif yang tadinya di atas supaya positif bisa diturunin ke bawah kan. Jadinya X pangkat 5 per 2 per 2 pangkat setengah dikali Y pangkat 15 per 8. Kemudian bisa kita bentukin kayak akar. Akar X pangkat 5 per akar 2 dikali akar Y pangkat 15, 8-nya di luar. Begitu. Ini untuk nomor 1 yang A. Selanjutnya kita akan bahas yang B. Jadi ini tinggal kita yang akar diubah menjadi pangkat pecahan ya. Jadi ini 5 dikali X pangkat 5 per 2 dikali 3 kali X pangkat sepertiga. Terus angka kali angka, 5 kali 3 kali X pangkat 5 per 2 ditambah sepertiga. Sama dengan 5 kali 3 15 X. Nah 5 per 2 tambah sepertiga kali 2 kali 3 6, 5 kali 3 15 ditambah 2 kali 1 2, jadi 15 tambah 2 17 per 6. Kemudian 17 per 6 jadinya nih 17 bagi 6 ya. 2, 12 kurang 5 ya. Berarti 2, 5 per 6. Jadi 15, 2, 5 per 6. Nah, 15 X pangkat 2, 5 per 6-nya kita jadikan akar. 5-nya di dalam, 6-nya di luar gitu. Jadi kan ini 2 5 per 6 berarti X pangkat 2 X pangkat 5 per 6. Nah X pangkat 5 per 6-nya ini diubah langsung aja jadi akar, yang atas buat di dalam, yang 6 buat di luar gitu. Lanjut untuk yang C. Ini selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Coret nih P pangkat 5 ya kan. Q pangkat negatif 10 dikurang negatif 4 pangkat setengah ya kan. Terus ini Q pangkat negatif setengah juga coret. P pangkat 1/4 dikurang negatif setengah pangkat setengah sama dengan Q negatif 10 ditambah 4 negatif 6 pangkat setengah. Terus P, nah 1/4 tambah setengah. Ini boleh pakai KPK atau cara-cara yang tadi tinggal dikali tapi bisa disederhanain gitu ya. Jadi 6 per 8 jadinya 3 per 4 disederhanainnya. 3 per 4 dipangkatin setengah. Jadinya Q pangkat negatif 6 kali setengah negatif 3. Terus P pangkat 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Nah ini kan negatif di atas, supaya jadi positif kita pindahin deh ke bawah. Jadinya Q pangkat 3. Maka 3 per 8 kita bentukin kayak akar. Jadinya 3-nya di dalam, 8-nya di luar per Q pangkat 3 gitu. Nomor 2, rasionalkan bentuk berikut ini. Kita rasionalkan ya. Jadi ini kita ubah. Enggak. Jadi kalau merasionalkan itu dikali akar penyebut. Penyebut itu bagian bawah. Terus kalau ada plus jadi dikali kebalikannya.
min. Kalau min jadi plus. Nah, kita yang A dulu ya. Ini kita kalikan dengan akar penyebut, tapi kita lihat di sini akar penyebutnya. Akar B 3/4. Jadinya kan B pangkat 3/4. Nah, supaya tidak menjadi akar lagi. Nah, berarti kan kalau B pangkat 1 itu kan udah bukan akar lagi dong. Karena ini penyebutnya 4, itu setara dengan B pangkat 4/4 dong, ya kan? 4 bagi 4, 1 dong. Sedangkan di soal 3/4 dong. Berarti kita bisa kalikan dengan B pangkat 1/4. Karena B pangkat 3/4 ditambah 1/4 itu B pangkat 4/4 kan. B pangkat 4/4 itu B pangkat 1 kan. Berarti udah nggak jadi akar lagi. Intinya rasionalin tuh ngilangin akar yang ada di penyebut gitu. Lalu berarti kita bisa kalikan nih B pangkat 1 yang tidak terlihat 4 dikali ya akar B 1 tidak terlihat 4. Jadi atas kali atas ya kan, per bawah kali bawah. Nah, akar B pangkat 3/4 ini dikali B pangkat 1/4 itu ditambah sama aja yang seperti tadi, 3/4 tambah 1/4 sama dengan 2 akar B 4 per B. Karena kan 3/4 tambah 1/4, 4/4, 4/4, 1. Jadilah seperti ini dan akar yang ada di penyebut hilang. Kayak gitu. Kenapa sih nggak dikaliin dengan sesama akar B pangkat 3/4? Kalau kamu kaliin B pangkat 3/4 nanti akarnya nggak jadi hilang gitu. Nih kita kaliin ya. Nah gini, ini kita tambah ya, 3/4 tambah 3/4 hasilnya berapa? 6/4. 6/4 jadinya apa? 3/2. 3/2 itu 1/2. Nah 1/2, 1/2 nya masih dalam bentuk akar kan, berarti kamu harus ngerasionalin lagi gitu. Nah cara cepatnya itu gimana caranya supaya jadi B pangkat 1. B pangkat 1 itu kita lihat dari penyebutnya 4 ya kita nilai dari 4/4. Ini 3/4 supaya jadi 4/4 tambahin 1/4. Nah oke. Lanjut yang B, 2 per akar 3 plus akar 5. Nah, ini ada tanda positifnya. Jadi, kalau ada tanda positif ataupun negatif, dia dikalikan akar rasional yang beda tanda. Angkanya tetap sama, tapi tandanya beda. Berarti, angkanya sama, tandanya beda. Atas bawah ya, gitu. Kemudian, 2 dikali yang ini. Terus untuk yang bagian bawah tuh ujung kali ujung, akar 3 kali akar 3 kurang akar 5 kali akar 5 gitu yang cepatnya. Jadi 2 akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 kali akar 3 3 kurang akar 5 kali akar 5 5. Jadinya 2 akar 3 min akar 5 per 3 kurang 5 negatif 2. Terus di sini bisa dibagi 2 dibagi 2 negatif 1. Jadi negatif ini 1 dibagi negatif 1 negatif 1 akar 3 negatif akar 5. Nah negatif 1 ini bisa kita kalikan ke dalam, negatif 1 kali akar 3 negatif akar 3 negatif 1 kali negatif akar 5 positif akar 5. Berarti jawabannya negatif akar 3 positif akar 5 gitu. Selanjutnya untuk yang C, caranya sama, kita kalikan. Karena ini huruf berarti huruf yang sama tapi tandanya beda, positif jadi negatif gitu. Caranya tetap sama, M dikali akar M kurang N per ujung kali ujung akar M kali akar M kurang N kali N. Jadinya
M akar M dikurang N per akar M kali akar M, M. N kali N min N pangkat 2. Begini.